KDM tepati janji. Proyek di Wisma Asri Teluk Pucung, Bekasi Utara, penancapan sipil yang digadang-gadang akan di backup oleh Provinsi Jawa Barat. Dan hari ini ternyata terrealisasi. KDM buktikan ada alat berat crawler crane sudah didatangkan, yang artinya akan segera ada pekerjaan penancapan sipil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dunia, halo Indonesia, halo guys. Jumpa lagi di channel Kian Klana, channel yang kontennya nggak jelas tapi yang jelas ada kontennya. Berada di kawasan Teluk Pucung, tepatnya di perumahan Wisma Asri, yang mana kalian akan saya ajak meliput kembali progres terkini proyek pembangunan jalan sisi barat Jalan Perjuangan, yang saat ini ternyata di belakang kamera tuh ada keren. Yuk kita liput sejenak, cekibrot. Cus. Woi, material batu kapur udah sampai sini guys ya, sudah didatangkan. Wow, udah digelar guys. Dan untuk ekskavator ternyata berada di ujung Brung, di sebelah sono, sepertinya clearing lagi guys. Nah, kegunaan kemarin kenapa di belum tuntas, terus ini langsung digelar batu kapur, karena yang seperti saya katakan berkali-kali ya guys, saya sampaikan bahwa nanti batu kapur ini karena akan ada kedatangan crawler crane, yang dimana nanti akan ditugaskan untuk menancapkan beton sipil guys. Karena seperti yang sebelumnya saat jalan belum ada batu kapur, masih berupa tanah, untuk crawler crane mengalami sedikit masalah saat maju atau mundur guys, karena tahu sendiri beratnya berton-ton ini. Dulu masih menggunakan plat baja, ada 6 apa ada berapa itu untuk lajur atau untuk jalur. Kemungkinan nanti juga ini akan sama guys, menggunakan plat baja. Tapi ini belum satu paket komplit guys, ini masih alat beratnya aja ya, karena belum ada besi yang memanjang, apa ya, lupa saya namanya. Udah lama nggak ngontenin sipil. Tuh. Dan material sepertinya juga nanti akan segera didatangkan guys. Sekaligus ini jalur untuk material pengangkutannya menggunakan apa ya? Tronton. Iya, tronton guys. Sipil bisa jadi panjangnya sama ukuran ini guys, 9 meter. Untuk kekuatan ya sama 325. Dan ini kenapa dipasang digantung dengan tabung? Karena menurut informasi yang saya tanyakan dulu, agar tidak melindet. Dan ternyata guys, MAS sama, cuma ini tidak menggunakan siku guys. Wah, kalau yang kemarin ada besi sikunya nih, apa mungkin belum? Sepertinya belum didatangkan guys, karena dudukannya ada loh, dudukannya nih. Ini dudukan nih, 1, 2, 3. Itu dudukan buat siku guys. Lebih gampang dalam proses pengerjaan. Memang sepertinya belum total keseluruhan datang ini guys, operatornya kayaknya nih. Yang dulu bukan ya, bukan yang dulu. Kapan datangnya Pak? Keren. Ini ada Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi. Penunjangnya belum ya? Penunjangnya belum ya? Ntar ada besi sikunya juga itu, yang di atas itu. Ini sama ya, MAS juga Tangerang ya? Ya. Yang kemarin ini cuman beda ini aja. Beda operator, iya makanya saya loh perhatiin, bukan yang kemarin. Karena dia kan baru pulang dari proyek, ini yang udah antri. Oplosan.
Material seatbeltnya belum datang. belum datang. Atau infonya kalau ini sih ntar malam, tapi belum ada info sih gimana. Seatbeltnya ukuran berapa Pak? 9 meter? Kurang tahu Pak. Oh. 10 meter kalau ini infonya saya. Kalau yang lama 9 meter ini kan? Kurang tahu. Enggak, ini yang lama 9 meter ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Lagi teleponan guys. Kita menengok ekskavatornya di sana guys. Tapi kita liput dulu. Ini ya batu kapurnya. Wah. Kalau belum diratakan begini guys, jalan kaki juga agak sedikit ngeri-ngeri sedap. Meleset sedikit jeblus. Kalau dari rataan ini enak nih. Apalagi untuk treknya nih sama kayak ekskavator guys. Menggunakan rantai nih, rantai baja. Untuk plat baja sepertinya menyusul guys ya. Wow. Jadi ini sepertinya sudah terpercaya nih guys PT ini. Karena 3 kali proyek yang di sini menggunakan PT ini guys untuk seatbelt ya. Yang di Duta itu ini juga PT-nya mau ganti-ganti operator guys. Terus yang di ini juga. Nah sekarang yang akan dibangun di sana, wow, sudah berjajar. Jadi untuk penggelaran batu kapur masih hanya sampai sini dulu guys. Sepertinya nanti kalau misalkan ada dump truck muatan, minggir dulu ini kerennya nih. Oh, padahal sejatinya yang diperlukan ya arah ke sini guys, karena titik mulainya, titik awalnya, startnya ya, ke arah sana nih. Material seatbelt yang sudah rindu dengan suara dentumannya tuh, jelang. Wah, ini ada pembongkaran bangli apa ya. Kita lebih dekat lagi guys. Nah sayangnya ini posisi matahari di depan sono guys. Ini permukaan kali irigasi guys, atau kali PJT, kali Perun Jasa Tirta ya, dikarenakan masih kewenangannya pihak PJT ya. Kalau kali irigasi itu kali Butukan Kalimalang. Kecuali kalau kali besar di Kali Bekasi itu wilayahnya BBWS guys, Balai Besar Wilayah Sungai. Kalau ini masih cakupannya Perum Jasa Tirta. Ya, tanah ternyata sudah digelar di sini, diuruk. Sudah lumayan jauh guys dari lokasi tempat saya berdiri. Keren, dari jalan kaki ke sana. Kalau ini menyehatkan, ini olahraga nih pagi guys. Jam 10 sudah sampai sini saya. Langsung konten untuk update terkini progres jalan sisi barat perjuangan atau proyek Teluk Pucung. Jadi proses clearing, merapikan. Paketnya ngadep sini apa enggak ya? Sepertinya mengganggu saya nih guys. Saya harus dari arah sana. Itu ya, penampakan yang sudah dibersihkan, lokasi disterilkan. Wow, ini was bongkar apa enggak ya? Dikeruk dulu, diratakan, diangkut, wah dipindahkan ya kan, ada keselotan kan. Lilin saya tuh udah pasti arahnya ke sono, paketnya perputaran armnya. Nah saya mengarah ke sini guys, di bawah lindungan pos ampling, pos jaga.
proses pengambilan lagi tanah uruk sebagai lapisan pertama untuk proyek jalan baru. Pindahkan, diratakan di sini. Ini semak-semak yang baru saja disingkirkan agar lokasi bebas. Tapi sepertinya ini kena nih pas kampling ini guys, karena kalau dihitung dari bekas turap itu ya, turap batu kali ini masih kurang ini ya. Nah, ini kena, ini cuma belum aja ini. Wow. Proses terus pemerataan di sini. Ekskavator hanya satu ya guys, bekerja secara maksimal. Kalau ada apa-apa ya tetap menggunakan ekskavator ini. Misalkan ada kendala truk yang mogok atau ambles, karena tidak ada pengangkutan distribusi ini guys. Seperti kalau di Bekasi Jaya kan ada unit dua kabel, satunya meratakan sama kayak ini. Nah, ini spesialis untuk jalan. Kalau untuk kita nanti lain lagi, itu urusannya keren ya, berbeda laksana mungkin. Oh iya, saya lupa tadi ya, tadi proyeknya nanti juga akan ada ininya guys, pelangnya, pelang proyek. Tadi lupa belum menanyakan proyek kita tuh proyeknya siapa gitu ya. Tapi kalau nanya ke operator itu kadang-kadang juga nggak paham guys, tahunya pokoknya dia kerja aja. Yang itu pelaksananya, PT-nya. Sedangkan PT kan berdasarkan dari proyek dari mana kan dari PT yang tahu. Mantap sekali, tanah lagi diuruk, dipindahkan ke arah sini. Oh, sudah mulai berkurang gundukan-gundukan tanah yang semula terkumpul. Wow. Ya. Ini belum dibongkar guys, tapi tetap nanti akan kena, tinggal menunggu waktu aja intinya. Wah, apa bongkar mandiri itu? Nah, di sini kemarin itu ada kolam guys. Apakah sudah diuruk? Soalnya tanahnya belum sampai sini sih. Nah, ini kolam buat ikan apa ya, kalau bibit mungkin ya. Nah, kalau ikan lepasan di sini guys. Belum guys, belum total. Tuh, ini kolam ini dulunya lebar nih. Di sini juga kolam nih, diuruk dengan tanah yang berada di sekitar sini. Ini bekas tapak ekskavator udah sampai sini. Tuh, puing-puing yang bekas urukan. Dan itu area Bangli guys. Kapan tahu ntar ini. Ini kendaraan pengangkut BBM solar. Kalau ngelihat lokasi bekas tapaknya besi solar nih, tiap pengisian di sini nih lokasinya nih, biar dekat sama drumnya dong pengambilan. Di sini belum dirapikan guys, masih tanah lama belum diuruk, dan batu kapur apalagi masih belum. Tanah yang didatangkan masih itu operator ngeruk-ngeruk di sono tadi itu, meratakan. Nah, ini pohon ini guys, di bawahnya sudah bangunan liar yang sudah berdiri berpuluh-puluh tahun.
dan sudah berpuluh-puluh kali mendapatkan surat peringatan atau SP, namun tetap masih berdiri kokoh dikarenakan tidak ada tindakan, kejelasan, kepastian, kesempurnaan cinta. Ya, kita sepil secara pelan-pelan dari bawah, guys. Sebenarnya enak kalau menggunakan drone, guys, cuma drone-nya belum ada ini. Ini kalau ada drone-nya dari sini kelihatan nih, guys. Awal peng sono tuh, di sini ada portal ya. Jadi untuk lalu lintas berbeloknya ke sono. Tuh, bangunan yang sudah berdiri bertahun-tahun. Di sini sangat sensitif, guys, untuk warganya. Makanya kita cukup spill tipis-tipis saja. Jangan sampai terlalu ini, guys, karena dikhawatirkan nanti emosi. Yang dulu-dulu juga begitu, guys. Saya pernah tahu sendiri kan, kalau saya kalau udah ini pengen ngajak ngobrol-ngobrol, ternyata mereka tidak proaktif dan terkesan cuek. Saya nanya apa, didiemin, nanya apa, didiemin. Ya, saya ngikutin alurnya dia, tetap malah diem terus. Wah, berarti itu ada sesuatu yang tidak ingin diungkapkan terkait Bangli di sini. Padahal saat itu saya berani nanyakan itu karena sudah sedang ada proses pengukuran, guys. Pengukuran dari Pemkot loh, dari dinas apa ya, PJT juga ada dilibatkan, dari Babinsa, TNI, Polri ada, dari Pemda juga ada, bagian tukang marking nyemprot-nyemprot ada. Saya nanya malah dicuekin. Ya tapi ya itu, lenyap gitu aja, padahal udah SP berapa itu nggak tahu dah. Makanya itu masyarakat prinsipnya selama belum ada ekskavator yang ngejogrok di depan rumahnya, dia tidak akan pindah gitu, guys. Sudah bergeser lagi tuh di sini, guys. Urukannya ditarik terus, digeser lagi. Wow, ini udah mepet sama bangunan ini. Aduh, kita berdiri di atas aja lah. Sebenarnya bangunannya keseruduk hari ini. Proses pemerataan ya. Terus bergeser lagi ke arah sana. Wow, terlalu mepet banget nih. Mungkin akan dibongkar ini hari ini, langsung diratakan, guys ya. Mundur lagi, bergerak lagi, ditarik kembali tanah urugan untuk diratakan. Masih menumpuk, pindah. Sepertinya aman dah ini mah, udah mundur motornya. Wih, dekat sekali bagian. Wah, ke sono lagi. Tuh, kalau untuk ekskavator standar mah bagiannya gede banget ya. Wow. Wih, itu ada puing. Wih, ratakan lagi. Ketebalannya berapa senti? Saya kurang paham. Untuk lapisan nomor 1, lapisan pertama. Wow, apa ini? Wow. Ratakan lagi.
Nyemplungin kali, mundur lagi, akan digelar lagi guys. Sudah mendekati tanah lembek yang tadi sudah diratakan oleh ekskavator sebagai alas untuk tanah urugan. Dipadatkan. Wow. Sudah semakin mepet dengan trek. Apakah akan mundur lagi? Benar saja. Kembali lakukan pemerataan. Tuh, sedikit demi sedikit. Ini tanah biasa guys, bukan tanah merah ya. Kalau lihat dari warnanya itu, karena untuk tanah merah teksturnya lebih lembut dan warnanya sedikit kemerahan. Ini tanah biasa ini. Apa tanah biasa? Tanah kampung? Apa tanah biasa aja gitu. Rapikan kembali, dipadatkan tipis-tipis menggunakan punggung baget. Oke, mundur lagi, benar. Sedikit lagi akan selesai ini proses pemerataan tanah urugan yang nanti diperuntukkan sebagai jalur kren agar lebih mempermudah dalam pekerjaan pembangunan seatbelt. Nah ini kalau dulu begini guys, tidak diapa-apain nih, seatbeltnya kependem. Akhirnya mungkin solusinya ya begini, diuruk sekalian, tanah uruk, terus batu kapur juga udah tadi. Seatbelt lancar kan, keren, roller keren lancar pergerakannya. Wih, mundur lagi guys. Terus sedikit lagi selesai. Nah ini ada mandor Dikin lagi ngopai. Itu seatbelt kapan turun? Besok. Seatbeltnya? Iya. Untuk kren baru ini malam ini keren doang. Nah, tapi kren kan belum lengkap ini, masih Belum sih. Katanya aku kabel lagi diambil. Kren kapan nih? Besok juga? Iya. Udah mulai proyek provinsi dong? Udah. Seatbelt ini ya? Iya. Oke. Kalau jalan nih Pemkot masih? Pemkot. Pelaksananya masih sama yang ono? Ini kira-kira kapan actionnya nih? Besok paling ya? Besok. Oke, terima kasih. Main game mulu. Kita recokin tadi guys. Nah kan guys, benar. Ini adalah proyek KDM, proyek provinsi yang ternyata sudah didatangkan alat berat crawler crane, namun belum full atau belum paket lengkap ya. Alat-alat pendukungnya belum didatangkan. Itu masih berupa intinya kendaraan alat beratnya nih. Nah ini guys, jalur 362 meter dari sono. Iya, berapa meter ya kesananya ya? Lupa lagi, nanya lagi guys. Maksudnya proyek seatbelt ini ngerjakan berapa meter? Tapi sepertinya operator juga tahu, karena kan dia berdasarkan ini surat perintah kerjanya
mengerjakan seatbelt berapa piece atau berapa meter sama aja guys, karena ukuran seatbelt lebar 1 meter ya. Kalau feeling saya sih prediksi sekitar, karena nggak sampai Bangli guys, di bawah 200 guys, di bawah 200. Mana ya operatornya ya, masih di sana guys. Wow. Nah kita nanya ini, Pak, rencana seatbelt berapa ratus meter Pak? Wah, kurang tahu kita. Kurang paham Pak. Seatbelt berapa ratus meter pengerjaan? Belum tahu Pak. Belum tahu ya. Kalau ngedengar sih sekitar 160 lebih. 160 ya. 160 lebih. 60 meter berarti ya. Proyeknya provinsi ya? Nggak tahu juga ya. Iya. Orang suruh masuk. Iya, Pak, suruh kerja keren ini ya, keren aja ya. Iya. Oke. Jadi infonya juga ini belum jelas saya juga Pak. Yang di sini aja mau apa gimana enggak. Penting alat udah turun. Iya. Ini proyek. Masih mending di sini udah digelar batu kapur Pak, yang dulu kan belum apa-apa. Wah, repot banget itu menggelar bajanya itu. Baja plat. Iya, plat baja kependem semua. Yaudah, makasih Pak. Oke. Ini terhalang oleh kabel listrik guys. Kabel listrik itu hanya ditunjang menggunakan bambu yang cukup kecil guys. Nah ini batu kapur yang sudah digelar. Oi, batu kapur. Biasa kita mah. Ntar baru ke sono. Nih batu kapur yang sudah digelar sampai sana nggak kelihatan lagi guys. Karena sekali lagi ini tikungan ya. Tikungan landai yang nanti tentu saja saat jalanan sudah jadi, nanti markanya ini akan lurus guys, tidak terputus-putus, karena marka itu sebagai pemberitahuan juga. Kalau lurus itu artinya tidak boleh menyalip, putus-putus diperbolehkan. Tuh sampai sono nggak kelihatan juga ya. Dan ini box culvert mini yang sudah ditanam, yang nanti tentu saja akan keuruk guys. Setelah semua lapisan ini terpasang semua, terrangkai semua, batu kapur, kemudian base coat, kemudian LC, kemudian line konkrit. Wow, masih panjang pokoknya. Nah itu ya gerbangnya ditutup, berarti tidak ada alat berat yang masuk guys. Tuh tertutup gerbangnya. Dan ini jaraknya dari sini ke sono ya sekitar 400 meter, setengah kilo ke arah ekskavator yang belakang tadi. Wow, untuk turap batu kali sepertinya juga nanti akan menyusul ya ke arah sininya. Mungkin 6,5 M ini tuh, 6,5 M 120 hari kalender. Sampai mana jadinya ya, dari sini terus sampai keren tadi mungkin guys jalan, atau sampai mentok ya. Pokoknya intinya untuk seatbelt sudah di backup langsung oleh provinsi guys, oleh KDM. Dan kemungkinan juga untuk material akan didatangkan esok hari. Nah oke guys, terima kasih yang sudah menonton konten Gian Kelana, liputan kembali update terkini proyek Jalan Sisi Barat Perjuangan yang ternyata sudah didatangkan alat berat crawler crane, yang kemungkinan besar besok sudah mulai berdatangan tuh material-materialnya, entah seatbelt, entah material apa, alat-alat pendukung kerennya. Intinya pantengin terus channel Gian Kelana, mudah-mudahan kalian akan mendapatkan info-info tentang proyek-proyek yang berada di Kota Bekasi, khususnya untuk hari ini di Bekasi Utara. Terima kasih supportnya, semoga rezeki kalian berlimpah ruah, berkah barokah, sehat selalu, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Teluk Pujong, Bekasi Utara melaporkan. Bye.